Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Firman kehidupan pagi hari ini, Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janji membuat seseorang dapat sabar, menanti, dan penuh pengharapan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Inilah janji Tuhan, adalah satu-satunya yang akan melindungi dan menjaga umatnya, yang menebus dan menyelamatkan umatnya. Itulah yang digambarkan, yang dinyatakan dalam ayat renungan firman Tuhan kehidupan hari ini. Sebagaimana dikatakan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Saudara-saudara yang dikasihi, saat umat Tuhan dalam ketiadaan pengharapan akan masa depan, karena memang tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Mereka sudah habis akal dan pikiran, tidak mampu lagi. Saat itu keadaan mereka dalam pembuangan, dapat dikatakan tidak berdaya sama sekali, tidak punya kekuatan apapun, dan bahkan mereka sudah merasa habis dalam kehidupan ini. Karena itu yang memungkinkan mereka kembali pulang ke Yerusalem tidak ada lagi. Karena itu saudara-saudara, dalam situasi politik mereka adalah bangsa yang terjajah dan jauh dari kampung halaman. Mereka adalah orang yang hidup di negeri orang lain, yang dalam penguasaan dan tertekan, yang menguasai mereka. Karena itu kerajaan yang sangat besar dan kuat yang menjajah mereka. Lalu bagaimana mereka dapat bermimpi untuk kembali dan berharap kembali ke tempat lalu kampung halaman? Disinilah Tuhan berjanji, satu-satunya Allah yang hidup dan berkuasa, menyatakan diri melalui firman-Nya, pesan-Nya yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya yang dikatakan bahwa intinya adalah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang juga bekerja dalam sepanjang sejarah kehidupan umatnya. Dan tidak ada alasan bagi umatnya untuk takut mengenai hal-hal apapun, asalkan mereka percaya dan mengandalkan dan kembali kepada Allah. Sebab Allah sudah berjanji menyertai dan menuntun umatnya, dan yang membawa nenek mereka keluar dari Mesir dan melewati padang gurun dan menghantar mereka ke tanah Kanaan. Dan itulah apa yang dikatakan sebagai tanah perjanjian yang sudah diberikan. Maka dialah Allah yang menyatakan kuasanya kembali kepada umat Israel. Dialah akan membawa mereka pulang yang dikasihinya ke tanah yang juga menjadi milik mereka. Jika mereka percaya dan taat kepada Tuhan, jika mereka membiarkan Allah yang mengatur dan bertindak dalam kehidupan mereka, mereka tidak perlu takut. Bahkan menurut dalam firman Tuhan kehidupan kita pagi hari ini, kepada umatnya dan keturunannya, bahwa itu digambarkan mencurahkan air ke atas tanah yang kering, dan dikatakan hujan lebat ke atas tempat yang dikering, dikatakan di situ. Itulah pertanda gambaran bahwa kasih Allah memberikan kehidupan kepada semua ciptaannya. Demikian juga Allah yang dikatakan sampai kepada keturunan mereka, serta kepada anak cucu. Itu berarti Allah tetap menjamin kehidupan mereka dari generasi ke generasi, berkelanjutan, bahwa Allah tidak pernah membiarkan mereka. Hal ini juga untuk mengingatkan kita orang-orang percaya pada saat ini. Firman Tuhan yang memberikan kepada kita jaminan bahwa bukan hanya kepada kita saja,
tetapi juga kepada generasi-generasi dan keturunan kita memberikan penguatan, memberikan penghiburan dan pengharapan masa depan. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan kita adalah pasti di dalam apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan akan menepati janjinya. Tidak seperti manusia. Manusia berjanji, manusia mengingkari. Tetapi Tuhan yang berjanji bahwa kita memberikan kepada kita, asalkan kita percaya dan sepenuhnya akan janji Tuhan. Suatu janji yang memberikan kemenangan, yang memberikan pengharapan, yang menjauhkan dari rasa takut. Entah ketakutan karena sosial, politik, ekonomi, atau mungkin tekanan-tekanan yang lain, atau dari alam atau lingkungan apapun. Tetapi apabila kita percaya kepada Allah, kepada firman Tuhan yang senantiasa disampaikan kepada kita dari waktu ke waktu, dari hamba-hambanya, dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, itulah yang menguatkan kita. Karena itu saudara-saudara, Allah tahu apa yang utama dalam kehidupan. Allah tahu Dia dalam perjalanan kehidupan kita. Dia adalah Allah yang berjanji tetap memelihara dan menuntun dan menyertai kita. Sebagaimana dalam firman Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kita bahwa Allah akan beserta dengan kita, menolong kita, menghadapi setiap masalah dan tantangan hidup yang kita alami, yang ada di depan kita. Dia akan mencurahkan rohnya, yaitu Roh Kudus, dan juga berkat-berkat kepada kita dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Tuhan Allah yang hidup. Dialah Tuhan Allah yang kekal dan yang setia kepada kita semuanya. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu saudara-saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia. Dan Dialah yang akan melakukan perkara-perkara yang tidak dapat kita atasi. Sebab Allah itu Allah yang hidup. Kiranya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan janji Tuhan tetap akan ditepatinya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas janji Tuhan yang memberikan masa depan yang lebih baik kepada kami. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan akan menuntun kami dan menyertai dan memberkati kami. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat. Dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus kepada kami, memberi kekuatan, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Janji-Mu tetap akan menjadi pengharapan akan masa depan untuk kami. Terima kasih, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, tetap prokes. Tuhan beserta dengan kita. Amin.